Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar Firmansyah. NIM 43010200. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang 4 hal meliputi ilmu kewarganegaraan. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraannya. Yang ketiga, hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang keempat atau yang terakhir adalah peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Langsung saja, yang pertama adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam, sadar, mengenal hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga negara goal society yang cerdas. Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Hal ini dengan hakikat tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik, menjadi rasa kebanggaan terhadap negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan berinteraksi lingkungan, sekolah, dan sekitar, serta berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana cara warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Generasi mencangkup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara secara khusus dan pendidikan termasuk di dalam persekolahan, pengajaran, belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan dan membangun keahlian dan pengembangan karakter. Yang kedua adalah negara dan aspek-aspek warga negaraannya. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi rukun dan perbedaan cinta, lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi dan pembelaan negara, sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan di jaminan keadilan, norma hukum dan peraturan meliputi tertib kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku masyarakat, peraturan daerah, norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem hukum peradilan dan bernegara, sistem hukum peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Hak manusia meliputi hak kewajiban anak, kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional, internasional, HAM, pengajuan penghormatan dan perlindungan HAM. 4 kebutuhan warga negara meliputi gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, memerdekakan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara, dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Hubungan dasar negara dengan konstitusi 6 kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa, kecamatan, pemerintahan dan otonomi daerah pusat, demokrasi, sistem politik budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga adalah hubungan warga negara dengan pemerintah. Maju mundurnya negara tergantung pada kesadaran dan tanggung jawab warga negaranya. Keamanan dan ketertiban warga negara syarat untuk mutlak untuk menjadi penyelenggara kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara melaksanakan pembangunan negara. Pembangunan negara adalah cara untuk usaha untuk mewujudkan kesejahteraan kita bersama. Dengan apa melaksanakan pembangunan, maka terwujudlah kesejahteraan kita bersama. Kesejahteraan merupakan jaminan bagi kehormatan dan martabat manusia. Kita wajib mengakui dan menghormati persamaan martabat kesamaan manusia. Setiap warga negara menginginkan hak-hak yang terpenuhi. Akan tetapi, hal itu pun harus diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara sehingga hal tersebut terwujud suatu timbal balik antar warga negara dengan pemerintah. A. Kesejahteraan dan keamanan. Setiap warga negara menginginkan kesejahteraan. Pekerjaan merupakan satu mencapai kesejahteraan tersebut itu karena melakukan pembangunan dan dalam bidang tersebut. Kebersamaan beragama. Setiap warga memiliki kebebasan beragama. Kebebasan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya. Yang ketiga adalah hukum dan keadilan. Kebebasan hukum dan keadilan. Keadilan bergantung kepada seluruh lapisan warga negara. Yang D adalah pendidikan. Pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting. Warga negara membutuhkan pendidikan untuk mencapai keinginan dan kesejahteraan hidupnya. Sebaliknya, untuk negara membutuhkan warga negara yang akan memajukan negara melalui pendidikan yang bermutu. Yang keempat, peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Peranan warga negara dalam bidang politik. 1. Peranan warga negara di bidang politik. Peran dalam bidang politik mayoritas tentang masalah partisipasi dalam politik. Demokrasi dalam bidang politik memberi peluang agar warga berpartisipasi dalam politik. Di antaranya adalah partisipasi lewat partai politik dengan cara menjadi anggota Perpol ataupun beberapa organisasi kecil di masyarakat. Selalu mengontrol dan mengkritis kinerja pemerintah dalam hak kebijakan politik agar membantu upaya meningkatkan identitas nasional, integrasi nasional, selalu ingin berperan dan mengambil keputusan politik lewat aksi demo atau ikut serta dalam pemilu. Yang kedua, pemeran warga negara dalam bidang hukum. Peran warga negara dalam bidang hukum ini memang sangat erat dalam jaminan kebersamaan hukum seperti dalam prinsip demokrasi yang telah dikatakan oleh Lyman Tower. Selain itu, negara mengakui satu adanya proteksi konstitusional, yang kedua kekuasaan peradilan dan bebas tidak berpihak, adanya pemerintahan umum yang bebas, yang keempat adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, yang kelima adanya tugas-tugas oposisi, yang keenam adanya pendidikan sivils dan warga negara yang baik, senantiasa mengerti tentang peranan warga negara yang bersifat aktif, positif, pasif, positif, negatif, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dan demokrasi politik. Peran warga negara di bidang sosial. Konsep ini mengacu dalam pemerintahan sosial Lyman. Dari Lyman persamaan ini mengacu tidak adanya perbedaan status dan kelas yang telah masih dikenal di seluruh masyarakat hingga mempunyai kedudukan martabat yang sama. Hal ini persamaan mencakup aspek-aspek persamaan kesepakatan. Jadi, peran warga negara dalam bidang sosial adalah menghapuskan segala macam bentuk diskriminasi terhadap ras, warna kulit, serta agama untuk melaksanakan tiap kegiatan menyangkut sosial dan menghormati adanya keanekaragaman. Ikut untuk membangun daerah, memajukan daerah, menjaga keamanan agar tidak rentan terhadap konflik sosial masyarakat, melestarikan warisan budaya masyarakat, dan adanya dari adanya isu globalisasi. Yang keempat, peran warga negara di bidang ekonomi. Peran dalam bidang ekonomi adalah menyangkut permasalahan perekonomian dalam suatu masyarakat. Jadi, peran warga suatu negara mengusahakan persamaan dalam hal pendapat,
pendapatan yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan hingga menguntungkan banyak orang, menyantuni fakir miskin, membuat lapangan pekerjaan, tidak melakukan pidana korupsi dan kebijakan ekonomi, serta membangun suatu perekonomian nasional yang diselenggarakan dasar atas demokrasi, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan pasal 20H ayat 1, pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 sesudah amandemen. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.